Selamat datang kembali. Kita kali ini mau mengupas salah satu prinsip dasar banget ya dari buku klasik pemasaran The 22 Immutable Laws of Marketing. Yang legendaris itu ya. Betul. Fokus kita sekarang spesifik ke bab 7. Hukum tangga atau The Law of the Ladder. Hukum tangga. Misinya simpel aja sih, kita pengen ngerti kenapa posisi merek Anda di kepala calon pelanggan itu jadi kunci banget buat nentuin strategi pemasaran. Krusial itu. Jadi ayo kita bedah bareng ya. Anda pernah kepikiran nggak kalau di benak konsumen itu, merek-merek itu nggak sejajar loh. Ada semacam hierarki gitu, kayak tangga mental. Persis. Dan yang menariknya lagi nih, tangga mental ini tuh kerjanya kayak filter. Jadi, dia yang nentuin informasi mana yang kita mau terima, mana yang kita tolak soal suatu merek. Oh gitu ya? Makanya, strategi pemasaran Anda itu harus banget berpijak pada realitas. Realitas posisi Anda di tangga itu ada di mana. Intinya gitu ya, strategi Anda itu ya tergantung banget anak tangga mana yang lagi Anda duduki di kepala konsumen. Ya, jelas. Jadi yang pertama itu ideal, tapi kalaupun Anda nomor 2 atau 3, bukan berarti game over kan? Enggak sama sekali. Kesempatan selalu ada. Contoh paling klasik kan, soal sewa mobil itu. Hertz masuk duluan, dia otomatis di puncak tangga. Terus Avis nomor 2, Nasional nomor 3, gitu kan ya? Iya, itu contoh yang bagus banget. Dan pelajaran penting dari Avis, itu gimana mereka awalnya malah gagal loh. Oh iya, kenapa tuh? Mereka coba pasang iklan, bilang, kami yang terbaik dalam penyewaan mobil. Menurut Anda, kenapa itu nggak jalan? Ya karena di kepala orang udah ada Hertz kali ya. Yang terbaik itu Hertz, bukan Avis. Persepsi itu kuat banget sih. Nah, itu dia. Baru berhasil pas mereka jujur. Mereka ngaku, Avis itu cuma nomor 2 di penyewaan mobil. Jadi kenapa pilih kami? Ya karena kami berusaha lebih keras. Nah, ini baru kena. Bener juga, mereka nggak ngelawan persepsi orang, malah kayak, make itu jadi kekuatan ya. Tepat. Itu poin pentingnya. Suksesnya Avis itu bukan cuma karena slogan berusaha lebih keras doang, tapi karena mereka cerdas banget nyambungin diri mereka ke posisi Hertz di kepala konsumen. Ngakuin posisi itu langkah pertama yang strategis banget. Pantesannya. Makanya pas Avis kemudian coba ganti strategi lagi, pakai slogan Avis akan jadi nomor 1, malah gagal lagi. Loh kok bisa? Ya karena nggak nyambung lagi sama tangga yang udah kebentuk di pikiran orang. Pikiran kita itu kan cenderung selektif ya, nolak data baru yang nggak konsisten sama apa yang udah kita percaya. Tapi tangga ini kan nggak selalu sama panjangnya ya buat semua produk. Kayak produk sehari-hari macam pasta gigi, minuman ringan gitu. Tangganya bisa panjang. Bisa banyak merek yang diinget ya. Iya, tapi kalau produk yang jarang dibeli, furnitur misalnya, Hmm. mungkin tangganya pendek aja. Anehnya nih, produk yang ada gengsinya, mobil atau jam tangan gitu, tangganya bisa panjang juga, padahal belinya jarang banget. Betul sekali. Bahkan ada loh kategori produk yang tangganya itu, nyaris nggak ada di benak kebanyakan orang. Oh ya? Contohnya apa tuh? Contoh ekstrim itu peti mati merek Batesville. Mungkin Anda baru dengar ya. Tapi mereka itu kuasai hampir setengah pasar loh. Serius? Iya ya, baru dengar saya. Nah, untuk produk yang dibelinya mungkin cuma sekali seumur hidup, apalagi yang hubungannya sama pengalaman nggak enak, orang cenderung nggak repot-repot bikin peringkat di kepalanya. Jadi ya hampir nggak ada tangganya. Masuk akal sih. Saya jadi kepikiran, ada hubungan nggak sih antara posisi di tangga ini sama katakanlah pangsa pasar yang didapat merek itu? Oh, ada banget korelasinya. Dan cukup jelas polanya. Secara umum ya, merek di satu anak tangga itu cenderung punya pangsa pasar 2 kali lipat dari merek persis di bawahnya. 2 kali lipat? Wow. Dan separuh dari merek persis di atasnya. Coba lihat deh mobil mewah Jepang pas awal masuk pasar Amerika. Acura kan pertama, Lexus kedua, Infiniti ketiga. Iya, ingat saya. Penjualan awal mereka itu rasionya dekat banget sama 4:2:1. Ini nunjukin kekuatan posisi, bukan cuma persaingan biasa aja. Jadi kayak udah ada polanya gitu ya? Mirip juga kejadiannya di makanan bayi. Gerber itu jauh di atas Beechnut yang juga jauh di atas Heinz. Atau dulu, zaman telepon rumah, AT&T dominan banget atas MCI yang juga dominan atas Sprint. Polanya mirip. Terus ngomongin tangga ingatan ini, seberapa banyak sih merek yang bisa kita ingat dalam satu kategori? Ada batasnya nggak sih? Ada konsep menarik soal itu. Apa tuh? Namanya aturan 7. Ada psikolog, George Miller, dia nemuin kalau rata-rata pikiran manusia itu
Agak susah ngurusin lebih dari 7 unit informasi sekaligus. 7 ya? Coba deh Anda sebutin merek sampo sekarang. Saya sendiri paling, 5 atau 6 gitu kali ya. Kayaknya jarang banget bisa nyebut lebih dari 7, bener nggak? Bener banget. Nah, implikasi strategisnya jadi menarik nih. Kadang bisa jadi lebih untung loh jadi nomor 3, tapi di pasar yang tangganya gede banget. Daripada jadi nomor 1, tapi di pasar yang tangganya kecil atau sempit. Maksudnya gimana tuh? Contoh klasik banget itu 7up. Mereka kan pemimpin ya di kategori minuman lemon lime. Tapi pasar lemon lime itu kan relatif kecil kalau dibandingin sama pasar minuman cola yang raksasa. Jauh banget ya bedanya ya. Iya. Terus apa yang mereka lakuin? Mereka pinter. Mereka posisikan diri sebagai alternatif dari cola. Kampanyenya cerdas banget, di Uncola. Oh iya, di Ancola ingat saya. Hasilnya, mereka berhasil naik jadi minuman ringan terlaris ketiga secara keseluruhan loh waktu itu. Mereka manjat ke tangga yang lebih besar dengan jadi lawan dari pemimpin tangga itu. Wah, cerdik banget ya caranya. Jadi kesimpulannya nih, sebelum kita bikin program pemasaran apapun gitu ya, pertanyaan dasarnya selalu, posisi kita ini sebenarnya di mana sih di tangga persepsi calon pelanggan? Udah di puncak? Atau nomor 2? Atau malah jangan-jangan belum ada di tangga sama sekali? Itu dia, program pemasaran yang efektif itu harus jawab pertanyaan itu dulu, dengan jujur dan realistis tentunya. Pengakuan posisi itu jadi fondasi. Tanpa itu, wah, strategi bisa meleset jauh. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Ininya sebenarnya simple tapi kuat banget. Strategi pemasaran Anda itu ya harus nyambung, harus selaras sama gimana merek Anda dilihat dan diperingkatin sama konsumen di kepala mereka. Kenali posisi Anda di tangga itu, terus bangun strategi dari situ, bukan dari mimpi atau angan-angan. Dan mungkin satu pemikiran terakhir ya, buat Anda renungkan. Tangga ini kan sifatnya nggak permanen, bisa berubah. Bab 7 ini memang nekenin pentingnya ngakuin posisi Anda sekarang. Tapi, menariknya nih, bab 8 di buku yang sama itu ngomongin hukum dualitas. Hukum dualitas, apa itu? Intinya, bilang kalau dalam jangka panjang, pasar itu seringnya mengerucut jadi persaingan antara dua pemain dominan aja. Cuma dua kuda pacu gitu. Oh, oke. Nah, coba Anda pikirin deh. Gimana pemahaman mendalam soal posisi Anda di tangga hari ini bisa bantu Anda buat antisipasi atau bahkan mungkin ikut ngebentuk dinamika persaingan dua kuda itu di masa depan buat kategori produk Anda? Itu pertanyaan menarik buat dipikirin lebih lanjut.